Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu? Berjumpa kembali dengan saya Adi Pamungkas, admin SIM BKB Kota Palembang. Dan juga pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai fasilitator program Sekolah Penggerak dan juga diberi amanat dari Dinas Pendidikan Kota Palembang sebagai analisis data dan informasi pengembangan karir guru dan tenaga pendidikan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi sedikit informasi terkait surat edaran dari Direktorat Jenderal GTK nomor 0280 garing B2 garing GT 005 tahun 2023, yaitu perihal tentang informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Jadi dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023, Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan verifikasi dan validasi administrasi, atau yang mungkin kita kenal dengan verval. Jadi akan melaksanakan verval ulang bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Jadi berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama itu pelaksanaan seleksi tahun 2022, terdapat 35.633 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan, namun belum mendapatkan kuota penempatan PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi peserta ini dikategorikan peserta verval sasaran pertama. Kedua, pelaksanaan seleksi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdapat 10.242 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik, namun belum menyelesaikan proses seleksi akademik atau proses seleksi administrasi. Jadi peserta ini termasuk peserta verval sasaran kedua. Ketiga, pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2018 sampai dengan 2021 terdapat 2.231 orang yang telah dinyatakan mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan, namun tidak menyelesaikan proses penandatanganan dokumen bantuan pemerintah pada tahun tersebut. Jadi peserta ini masuk kategori peserta verval sasaran ketiga. Keempat, persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 yaitu A. Terdaftar sebagai peserta verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. B. Terdaftar pada data pokok pendidik Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi terdata di Dapodik Satuan Pendidikan. C. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK. D. Masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. E. Sehat jasmani dan rohani. F. Berkelakuan baik. Dan G. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Selanjutnya, yang kelima, persyaratan administrasi agar diunggah melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi saya ingatkan sekali lagi, menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi nanti akan tampil di beranda itu pemanggilan peserta PPG. Keenam, pendaftaran verval administrasi dilakukan mulai tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana jadwal terlampir. Nanti bisa Bapak Ibu download di deskripsi, begitu juga dengan peserta-peserta di sasaran 1, 2, dan 3. Selanjutnya Bapak Ibu, di lampiran pertama itu terdapat rekapitulasi sebaran peserta verifikasi dan validasi administrasi tahun 2023 baik sasaran 1, 2, dan 3. Jadi Bapak Ibu silakan nanti melihat berdasarkan provinsi di mana tempat Bapak Ibu tinggal, karena sudah dipetakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya untuk lampiran kedua pada surat ini terdapat persyaratan verifikasi dan validasi atau verval administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Jadi A, peserta verval sasaran pertama itu 1, syarat administrasi bagi guru yang unggahan hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar tahun 2023 asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Jadi boleh asli atau fotokopi yang dilegalisir.
Kedua, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah adalah unggahan hasil SK scan pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Jadi SK pengangkatan ini dilegalisir oleh satu, bagi kepala sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah itu dilegalisir oleh Dinas Pendidikan kabupaten kota masing-masing atau BKD. Kedua, ketua yayasan bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi hanya dua itu. Selanjutnya jadwal pelaksanaan. Jadi pendaftaran untuk sasaran pertama itu pendaftaran tanggal 16 Februari sampai tanggal 21 Februari tahun 2023. Kedua, perbaikan berkas. Jadi untuk sasaran pertama itu perbaikan berkas tanggal 22 Februari sampai tanggal 5 Maret 2023. Ketiga, itu verifikasi dan validasi oleh petugas itu tanggal 22 Februari hingga tanggal 8 Maret tahun 2023. Itu persyaratan bagi peserta verbal sasaran pertama. Selanjutnya peserta verbal sasaran kedua dan ketiga. Jadi yang pertama itu syarat administrasi bagi guru yaitu A. Hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang memiliki ijazah S1 atau setara dari luar negeri, harap melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. B. Hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, itu asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi. C. Hasil pindai atau scan asli fotokopi legalisir dokumen sesuai dengan status kepegawaian Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu SK kenaikan pangkat bagi guru PNS. Itu asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi, bahkan BKD sesuai kewenangan. Kedua itu SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 bagi guru P3K. Itu asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau BKD masing-masing. Ketiga, SK pengangkatan 2 tahun terakhir, berarti tahun 2021-2022 dan 2022-2023 bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Jadi boleh asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau BKD. Yang keempat itu SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Jadi tahun 2021-2022 dan 2022-2023. Bagi guru non-ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi boleh asli atau juga fotokopi yang dilegalisir oleh ketua yayasan. D. Hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun 2022 dan 2023. Asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Dan E. Hasil pindai atau scan fakta integritas yang telah ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Nanti formatnya terlampir, bisa di-download. Selanjutnya kedua, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. A. Hasil pindai atau scan ijazah S1 D4 yang dilegalisir oleh perguruan tinggi. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, harap melampirkan SK surat keterangan penyetaraan dari Ditjen Dikti. B. Hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, boleh asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai kewenangan. C. Hasil pindai atau scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah, asli atau boleh juga fotokopi yang dilegalisir. SK pengangkatan tersebut dilegalisir oleh satu, Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota, bagi satuan sekolah, satuan pendidikan yang berasal dari pemerintah daerah. Kedua, ketua yayasan bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya D. Hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi oleh materai 10.000. Jadi itu syarat administrasi bagi Bapak Ibu guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Selanjutnya jadwal pelaksanaan untuk peserta sasaran kedua dan ketiga. Jadi pendaftarannya untuk sasaran kedua dan ketiga itu tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2023. Selanjutnya yang kedua, perbaikan identitas itu tanggal 22 Februari hingga tanggal 5 Maret tahun 2023. Ketiga, verifikasi dan validasi oleh petugas itu tanggal 22 Februari hingga 8 Maret tahun 2023. Mungkin ini sedikit informasi dari saya terkait PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya harapkan Bapak Ibu guru dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Silakan cek secara berkala akun SIM PKB masing-masing, penuhi semua ketentuan yang tertera di SIM PKB, baik kapasitas scan, apa yang diinginkan oleh aplikasi sesuai, silakan diupload. Pantau terus kegiatan PPG di aplikasi SIM PKB. Jangan percaya dengan iming-iming agar bisa lulus. Untuk informasi tentang linearitas bagi studi PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan ijazah S1, nanti bisa di-download di deskripsi. Begitu juga dengan nama-nama peserta, baik sasaran pertama maupun sasaran kedua dan ketiga, bisa di-download di deskripsi ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.